Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang patut dipuji dan dimuliakan. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 57. Nama Yesus berkumandang, bait 1 dan 2. Pada bait kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Dia Yesus bercahaya di segala negeri. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh kasih-Kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kebarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta, kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah hadir di tempat ini. Ia menyambut setiap umatnya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Dengan tetap berdiri, sabda pembukaan di ibadah pada hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mari kita meresponi akan sabda pembukaan di hari ini dari Eleos Hymnos 59, Hai mari berhimpun bait 1
sampai bait 3. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu dan terang malaikat, turut menyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja, yang Maha Mulia, lahirlah di bumi, sama benar dengan kita pun. Datanglah Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Terkadang kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan tidak dengan tulus hati. Seperti di dalam firman-Nya menegur kita, Matius 28 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, memohon ampun atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan-Nya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh mulia ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami terus nikmati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau rela berkorban bagi kami yang berdosa dan hina ini. Tuhan, inilah kami. Masing-masing kami datang di hadapan Tuhan memohon ampun ya Bapa atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon ampun. Ya Tuhan, tolong kami. Tolong kami agar tetap setia dan hidup kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah kabar sukacita yang Tuhan berikan bagi kita atas pengampunan yang Dia berikan atas dosa-dosa kita. Di dalam Matius 1 ayat 21 berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Kita bersyukur atas sukacita yang diberikan Tuhan bagi kita. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnus 61, dengar balas surga nyanyi bait 1 dan 2. Dengar balas surga nyanyi, Raja baru datanglah, bawa damai atas bumi.
silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Engkau tahu setiap kerinduan kami. Kami rindu untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berkati kami semua ya Tuhan, agar hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan dan Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman percaya yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah di minggu terakhir daripada tahun 2020. Nanti minggu depan kita sudah masuk tahun 2021. Tahun-tahun bergantian. Ya, puji Tuhan karena Tuhan menyertai kita sehingga hampir melewati tahun 2020 dalam keadaan yang baik. Di tengah situasi yang berbahaya, Tuhan masih menolong kita, dan kita terus berdoa berharap supaya di tahun 2021 yang akan kita masuki pada minggu yang akan datang ini, kita masih tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan di tengah situasi dunia yang memang tidak menentu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan ajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memperhatikan firman Tuhan ini. Ayatnya akan ditampilkan di layar yang ada, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja merayakan Natal tanggal 25 di 2 hari yang lalu ya. Ya, kita semua sudah tahu bahwa Yesus Kristus lahir di Betlehem. Kenapa di Betlehem? Ya, yang pertama karena memang diatur demikian oleh Tuhan. Ya, di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Mika, sudah dikatakan bahwa Yesus memang akan lahir di Betlehem. Nah, selain itu juga dikatakan Betlehem itu kota Daud, ya, dan keturunan Daud itulah yang akan mewarisi takhta Daud untuk selama-lamanya. Ya. Nah, juga dikatakan Betlehem itu merupakan tempat lahirnya Daud, kemudian dia menjadi seorang gembala. Ya, kemudian ada yang menghubungkan bahwa Yesus lahir di sana, kemudian dia menjadi gembala yang agung. Daud menjadi raja dan Yesus kemudian menjadi raja untuk selama-lamanya. Betlehem itu berasal dari 2 kata, Bet dan Lehem. Bet itu rumah, Lehem itu roti, rumah roti. Makanya seperti Bet-El, rumah, El itu Allah, rumah Allah, ya, Bet-El, ya. Nah, Tuhan Allah berdaulat untuk mengatur. Mengapa Maria dengan Yusuf pergi ke Betlehem? Itu kan atas perintah daripada Kaisar Agustus, kan? Betul ya? Kaisar Agustus perintahkan supaya semua orang berkumpul dan mendaftarkan diri di sana itu. Kemudian itu Maria dan Yusuf lalu berangkat, walaupun Maria sedang dalam keadaan hamil tua. Itu tidak mudah itu, menempuh perjalanan yang jauh. Kita tidak tahu persis waktu itu naik apa. Ya, naik apa, tidak tahu persis. Alkitab tidak mencatat. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Maka kalau kita amati di sini, Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, Yesus mau lahir dibawa ke Betlehem. Ya, kasat mata itu atas perintah daripada Kaisar Agustus. Nah, ada satu ayat firman Tuhan di dalam itu, Amsal 2 ayat 1 ayat 11. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Tuhan pakai itu Kaisar Agustus, perintahkan supaya semua orang itu kumpulan mendaftar, maka datanglah Yusuf dan Maria ke Betlehem. Ya, sepintas tidak terlihat peran Tuhan di sana, kan? Tapi sesungguhnya Tuhan yang mengerjakan semua itu, supaya apa yang dinubuatkan dalam kitab suci itu bisa tergenapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemudian datang ke Betlehem. Ya, sampai dari sana lalu lahirlah Yesus. Justru lahirnya di kandang. Ada orang mengatakan, ya mau bilang apa? Karena memang seluruh penginapan penuh, bukan? Betul atau tidak? Selain seluruh penginapan penuh, yang akan dilahirkan Maria itu kan tidak ada yang tahu kalau itu adalah Tuhan Allah, kan? Tidak ada yang tahu kalau itu adalah Mesias. Coba kalau ada yang tahu, ya, itu yang mau lahir itu Mesias. Saya kira semua orang yang punya penginapan itu akan bicarakan ulang dengan tamu yang datang di situ. Bahkan tamu-tamu yang datang pun akan diajak bicara. Malam ini Mesias mau lahir. Malam ini Tuhan Allah mau lahir jadi manusia. Tempatnya tidak ada, sudah penuh. Bagaimana? Saya kira mungkin hampir semua itu bisa katakan, ayo kita keluar dari sini. Biarkanlah Mesias lahir di sini. Jadi ada yang mengatakan mereka tidak terlalu salah karena memang mereka tidak tahu kalau yang lahir itu adalah Mesias. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, dia lahir di kandang, memang orang bisa berkesimpulan seperti itu. Tapi kita juga bisa merenungkan hal yang lain, ialah bahwa orang tuanya memang miskin.
Maria dan Yusuf itu miskin. Yusuf itu tukang kayu. Tukang kayu zaman itu. Tentu lain dengan tukang kayu zaman sekarang ya. Tukang kayu zaman itu ya termasuk yang miskin. Ya. Tapi juga kita bisa lihat yang lain, ada kerusakan moral pada manusia di zaman itu. Ya. Ada orang mengandung, mau melahirkan, kesulitan tempat, tak satu orang pun yang mengizinkan. Ini kan memprihatinkan. Ada orang yang sedang kesulitan, ya, malam-malam istri mau melahirkan, tidak ada yang mau sediakan tempatnya. Semestinya tamu-tamu itu ya ada yang tergeraklah. Ini ada orang mau melahirkan, tidak ada tempat. Mereka tidur enak-enak di tempat tidur yang sudah mereka sewa, lalu membiarkan orang yang sedang mau melahirkan itu untuk lahirkan di mana, tidak mau ambil pusing. Jadi manusia memang egois. Sejak zaman dulu ya, bahkan mereka katakan itulah manusia. Dosa menyebabkan manusia itu memikirkan dirinya sendiri, ya. Manusia menjadi terlalu egois. Sehingga di sini kita melihat Tuhan Yesus sedang direndahkan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Semua orang dapat tempat tidur yang nyaman. Mereka tidur dan istirahat dengan baik pada malam itu. Sedangkan anak manusia, Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah sendiri, tidak mempunyai tempat. Yang ada justru itu palungan di dalam kandang, lalu dibungkus dengan kain lampin. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus mau merendahkan diri, mengambil posisi dan derita daripada manusia untuk menggantikan manusia. Dia merendahkan diri. Maka kalau kita lihat manusia di dunia ini selalu berusaha untuk bisa meninggikan derajatnya. Betul atau tidak? Manusia berusaha untuk meninggikan diri, meninggikan derajatnya, lihat popularitas atau punya kekayaan yang banyak dan seterusnya, punya pengetahuan yang banyak, menempuh studi di tingkatan yang paling tinggi supaya meningkatkan derajatnya. Pada saat bersamaan Yesus Kristus justru turun dia. Semua berusaha untuk naik, Yesus turun. Ya, maka dia mengatakan bahwa siapa meninggikan diri akan direndahkan, siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi kita boleh berjuang untuk menjalani hidup ini supaya meraih apa-apa yang kita inginkan, tapi semuanya itu harus dalam koridor sikap hati yang mempunyai sikap yang rendah hati. Tidak boleh berusaha untuk meninggikan diri, karena itu melawan Tuhan. Ya, iman sejati adalah iman yang melihat Kristus dan menjadi malu. Dia rela direndahkan dan menderita, sedangkan kita hanya mencari kenikmatan dan kemuliaan dunia ini. Betapa berdosanya manusia, bukan? Manusia berdosa. Dosa menyebabkan jalan berpikir manusia dengan jalan pikiran Tuhan itu bertolak belakang. Tuhan pikirkan ke arah sana, manusia pikirkan ke arah sini. Makanya Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, dia melarikan diri. Itu manusia. Ya, sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa berdosa, manusia sudah kemudian hidupnya menjadi rusak. Tidak lagi mengerti kehendak Tuhan, tidak menginginkan kebenaran. Manusia justru berusaha menolak kebenaran, hidup bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Yesus lahir ke dalam dunia ini di Bethlehem. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kelompok pertama yang menyambut Yesus itu adalah gembala-gembala. Di hari Jumat kemarin saya sudah khutbahkan, kalau Yohanes Pembaptis lahir, tetangga-tetangga dan kerabat-kerabat kumpul, bukan? Betul ya? Ya, di dalam Lukas dijelaskan begitu. Kerabat-kerabat, tetangga-tetangga kumpul, kemudian mau memberi nama. Ya, Elizabeth bilang namakan dia Yohanes. Siapa? Yohanes. Mereka protes. Jangan. Di antara keluarga kita tidak ada yang dinamakan Yohanes. Tidak ada yang bernama Yohanes. Tetangga-tetangga, kerabat-kerabat kumpul. Waktu Yesus lahir, ada kerabat yang kumpul? Ada tetangga yang kumpul? Jelas tidak, kan sedang ada di Bethlehem. Tetangga-tetangga ada di Nazaret. Iya. Tidak ada yang menyambut selain yang pertama tadi itu adalah para gembala. Ya. Kemudian setelah Yesus lahir, pihak yang kemudian menyambut setelah gembala-gembala itu adalah orang namanya Simeon. Ya. Simeon waktu di Bait Allah, Yesus dibawa ke Bait Allah kemudian menyambut anak itu dan dia memuji Allah, kan? Iya. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, karena aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Selain Simeon itu ada orang namanya Hana, janda yang lanjut usia itu. Ya, siang malam berada di Bait Allah dan berdoa. Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke Bait Allah itu,
dia kemudian berbicara mengenai anak itu. Ini sudah dua pihak ya, para gembala kemudian Simeon dengan janda itu di dalam bait Allah. Nah, sekarang baru kita tiba pada pihak ketiga, yaitu orang-orang Majus yang kita baca tadi. Nah, yang memprihatinkan itu begini Bapak Ibu dan Saudara, orang Majus ini kan memang tidak jelas asal usul mereka dari mana. Ya, saya ditanya putra, setelah dengar ceritanya orang Majus, dia bilang, timur itu di mana? Kan orang-orang Majus dari timur kan? Betul ya? Di ayat yang kedua itu mengatakan demikian. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka dari timur. Putra bilang sama saya, timur itu di mana? Saya bilang di sana timur. Oh, jadi orang-orang Majus itu dari sana ya? Kita tidak tahu persis timur itu di mana. Memang di Alkitab diceritakan Ayub itu juga berasal dari sebelah timur. Ayub yang di Alkitab itu loh, berasal dari sebelah timur. Timur yang mana? Maka penafsir-penafsir ada yang bilang ya kemungkinan dari Babilonia lah, yang sekarang Irak itu. Kemungkinan dari Babilonia. Lalu ada yang mengatakan dari Persia. Ya. Nah, mereka disebut orang Majus. Ya, orang Majus. Ya, memang itu Daniel pernah ada di Babel, kemudian itu siapa? Nehemia atau siapa itu ya? Mereka pernah ada di Persia, Nehemia di Persia. Daniel pernah di Babel, terus itu Nehemia ada di Persia, di tempatnya Raja Artasasta itu. Orang-orang Yahudi pernah dibuang ke sana sehingga ada yang mengatakan kemungkinan ya orang-orang Majus itu sudah pernah dengar kisah-kisah orang Yahudi bahwa nanti akan ada raja besar lahir di sana, akan ada Mesias yang lahir bagi orang Yahudi lah. Kemungkinan mereka sudah dengar. Ya. Nah, tapi kita ini melihat bahwa semestinya ya mereka ini bukan orang Yahudi kan? Ya, mereka datang orang Majus dari timur. Mereka bukan orang Yahudi. Nah, yang memprihatinkan dan sungguh menyayat hati kita ya, hati kita tergugah. Orang-orang Yahudi itu sekian lama mereka menantikan Mesias. Ya, mereka menantikan Mesias. Mesiasnya sudah lahir. Tidak ada yang menyambut. Kecuali gembala-gembala itu, kecuali Simeon dengan Hana. Yang lain tidak ada yang menyambut. Kalau kita lihat kisah orang Majus datang untuk menemui Yesus ini, diperkirakan umur Yesus itu kira-kira hampir kurang lebih 2 tahun. Sudah 2 tahun. Jadi saya merenungkan, dari Nazaret ke Bethlehem, sesudah Yesus lahir tidak langsung pulang. Ya, tidak langsung pulang ke Bethlehem. Mereka masih terus ada di Nazaret. Makanya waktu orang Majus datang, dia masih ada di Bethlehem. Betul ya? Dia masih ada di Bethlehem. Kemana orang-orang Yahudi? Kemana para imam? Kemana ahli Taurat? Kemana orang-orang yang selama ini meneliti kitab Taurat dan melihat mengenai Mesias? Bahkan itu, setelah orang Majus datang, kemudian bertanya-tanya. Ya, mereka bertanya, kan di situ dijelaskan. Ya, dijelaskan mengenai di manakah itu lahirnya. Ayat yang kedua, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Orang Majus datang lalu bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya. Lalu dikatakan dalam ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Jadi Herodes terkejut, seluruh Yerusalem juga terkejut. Waktu orang Samaria datang kemudian mencari-cari di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, saya ingin kembali renungkan yang tadi itu. Kemana orang-orang Yahudi? Ya, justru yang sibuk mencari di sini siapa? Orang-orang non-Yahudi. Ya, yang tidak punya Taurat, yang tidak punya kitab Mika yang menulis bahwa itu rajanya akan lahir di Bethlehem. Maka orang asing mendahului orang Yahudi. Ya, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Ya, mereka datang lalu bertanya-tanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka tidak katakan, adakah raja yang baru lahir? Tidak. Mereka sudah tahu. Ya, nah orang Majus ini katanya dalam itu bahasa asli itu pakai istilah magoi. Magoi itu orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Ya, ada yang mengatakan itu tukang-tukang sihir. Ya, tukang-tukang sihir. Nah, coba lihat. Tukang-tukang sihir dari timur dapatkan petunjuk
Katanya ada bintang itu ya, bintang berekor. Kadang-kadang kita dengarnya kan begitu kan. Tapi para ahli mengatakan kemungkinan karena di tahun 7 sebelum Masehi itu katanya ada semacam apa itu konjungsi. Jadi antara Jupiter dengan Saturnus itu jaraknya terlalu dekat. Sehingga kelihatan dari bawah itu sepertinya berdekatan. Itu terjadi pada itu tahun 7 sebelum Masehi. Nah, Yesus lahirnya itu kapan? Ya, diperkirakan di sekitar itu. Karena penulisan tanggal itu ada sempat terjadi kekeliruan. Ya, sehingga sekarang harusnya belum 2020. Sekarang sudah 2020. Ini pernah terjadi kesalahan penulisan. Ya. Nah, tapi saya kembali ke sini. Yesus lahir, orang Majus yang datang. Orang-orang non-Yahudi yang datang. Mereka datang lalu mencari. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Herodes dan seluruh Yerusalem itu menjadi gempar. Kenapa Herodes gempar dengar Yesus lahir? Ya, dia gempar karena Herodes itu orang yang terlalu takut kalau itu kedudukannya diambil orang lain. Makanya istrinya pernah dibunuh. Mertuanya juga pernah dibunuh. Anak kandungnya 2 atau 3 orang itu juga pernah dibunuh. Dia terancam kalau mereka ambil itu taktanya, merebut kekuasaannya, dia habisi mereka. Kenapa seluruh Yerusalem itu gempar pada waktu itu? Dikatakan bahwa orang-orang Yerusalem itu sudah tahu tabiatnya Herodes seperti itu. Maka mereka pikir, wah, raja baru lahir, bisa bahaya ini. Herodes itu takut sekali kalau itu jabatan diambil orang, bisa bahaya kita dalam kota ini. Seluruhnya jadi gempar. Maka Herodes lalu kumpulkan ahli-ahli Taurat. Ini tidak main-main karena coba Bapak Ibu sudah perhatikan di ayat 4. Maka dikumpulkannya semua. Semua. Ya. Semua imam kepala, tak satu pun yang ketinggalan. Semua imam kepala, semua ahli Taurat itu dikumpulkan untuk dimintai keterangan di mana Mesias yang akan dilahirkan itu. Semuanya dikumpulkan. Coba katakan pada saya, di mana itu Mesias akan lahir? Sebenarnya mungkin Herodes juga sudah tahu mestinya. Memang dia sendiri bukan orang Yahudi. Herodes itu orang Edom. Ya, dia diangkat oleh penguasa di pusat kekuasaan di Kekaisaran Romawi untuk menjadi penguasa di wilayah itu, termasuk di Yerusalem itu, menjadi penguasa di situ. Nah, jadi semestinya selama ini dia sudah dengar-dengar kan? Bait Allah yang pertama dibangunkan dihancurkan di zamannya apa itu? Nebukadnezar kan? Kemudian dibangun kembali setelah pembuangan. Ya. Itu kan kemudian dipugar lagi oleh siapa itu? Oleh Herodes. Untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Jadi cerita-cerita untuk kemudian dia mengambil hati orang Yahudi itu sudah sering dia lakukan dan semestinya mungkin dia juga sering-sering dengar mengenai orang Yahudi akan punya raja yang lahir. Tapi sekarang setelah orang Majus datang menyampaikan berita seperti itu, bertanya-tanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, dia kumpulkan semua dan bertanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menarik itu ahli Taurat dengan imam-imam kepala itu, coba lihat di ayat yang kelima. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Ya, nah di sini disebut di tanah Yudea karena ada 2 Bethlehem. Satu Bethlehem di tanah Yudea, satu Bethlehem di tanah Sibulon, itu ada di sana itu. Nah di sini dikatakan dirinci, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Maka imam kepala maupun ahli Taurat semuanya sepakat, semuanya sudah tahu bahwa memang Mesias itu lahir nanti di Bethlehem di tanah Yudea. Semua sudah tahu. Tapi anehnya itu sudah kira-kira 2 tahun Mesiasnya lahir, yang dinubuatkan itu sudah lahir, yang ditunggu-tunggu itu sudah lahir, tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang menyambut kecuali itu gembala-gembala, kecuali Simeon dan siapa tadi Hana. Tidak ada yang menyambut. Kemana mereka? Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu mereka sibuk lakukan pekerjaan dalam tanda petik ya, pekerjaan Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, tapi mereka sendiri tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan.
Sudah tahu Yesus lahir di Bethlehem, tidak mau pusing mereka. Bahkan yang memprihatinkan itu, kan sudah dikasih tahu lahirnya di Bethlehem, orang Majus kan langsung ke sana kan. Imam-imam ahli Taurat itu ke sana atau tidak? Ya tidak ke sana. Tidak ada catatan mereka ke sana. Tidak ambil pusing, tidak peduli. Nah inilah orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan talam-talam pekerjaan Tuhan, mengabaikan persekutuan hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan. Sibuk bekerja untuk Tuhan, secara pribadi tidak punya kedekatan. Nah ini kira-kira juga sama dengan misalnya seperti kami hamba Tuhan, itu bisa belajar Alkitab, belajar berbagai macam hal ya, seputar firman Tuhan. Tapi yang berbahaya ialah kalau menguasai banyak hal dalam firman Tuhan, tapi kalau secara pribadi tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ini juga memprihatinkan. Seperti ahli-ahli Taurat ini. Namanya juga ahli Taurat. Ahli dalam hal Taurat, bukan? Iya. Imam-imam bukan sembarang imam. Imam kepala. Bukan hanya imam loh. Imam kepala. Pemimpin-pemimpin rohani ini. Para rohaniwan yang terhormat. Mereka itu terhormat. Iya. Yesus kan sering sindir mereka kan. Di dalam perkumpulan-perkumpulan jemaat. Mereka jadi orang terhormat. Kelihatan suci-suci, kelihatan rohani sekali. Maka kita tidak boleh terkecoh ketika melihat penampilan orang, kelihatannya kok rohani sekali. Nanti dulu, perhatikan buahnya. Pohon dikenal daripada buahnya. Ya, dia menghasilkan buah yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan atau tidak. Imam kepala ahli Taurat. Ya, mereka tahu Yesus akan lahir di Bethlehem. Yesus lahir sudah hampir 2 tahun, tidak ada yang menyambut. Orang Majus datang untuk kemudian mencari-cari dengan tuntunan bintang itu, bintang di timur itu. Ya, mereka mencari untuk bisa menemukan Yesus yang lahir itu. Kesulitan dia. Ya, di Yerusalem bertanya-tanya, bertanya kepada si A, bertanya kepada si B, terus bertanya-tanya. Lalu kemudian Herodes mendengar, maka dia suruh itu imam kepala ahli Taurat kumpul, mereka diskusi dan dikatakan ada di Bethlehem. Sudah jelas ada di Bethlehem. Orang Majus kemudian pergi ke sana, mereka tidak ambil pusing. Tidak ambil pusing. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan perhatikan apa yang terjadi dengan itu orang-orang Majus ini. Mereka berjuang untuk bertemu dengan Yesus, mengalami berbagai macam pergumulan, mengalami berbagai macam kesulitan. Di mana lahirnya? Di mana lahirnya? Kesulitan, tapi tidak menyerah. Jadi kalau kita ini mengikut Tuhan, ya, dalam perjalanan mengikut Yesus kadang-kadang menghadapi kesulitan-kesulitan, jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Iya kan ada nyanyian itu. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ada kesulitan, mereka tidak menyerah. Kan bisa saja di Yerusalem bertanya-tanya terus tidak ada yang kasih tahu. Mereka bilang, hai teman-teman, kita pulang. Saya mengamati kemungkinan orang Majus itu kalau berjalan di malam hari. Kalau siang-siang kan bintangnya tidak kelihatan kan? Betul atau tidak? Harusnya kan malam-malam. Itu bintangnya. Terus mereka jalan lagi. Jalan lagi. Ya. Nanti kalau siang hari tidak kelihatan bintang, terus berhenti mereka. Jalan di malam hari. Mungkin dingin. Tapi untuk niat di mana mau bertemu dengan Yesus. Mereka rela melewati semua itu. Maka walaupun menghadapi kesulitan ketika berjalan mengikut Yesus, jangan menyerah. Kita harus maju terus. Maju terus, maju terus. Kan firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapakah yang dapat mahkota kehidupan? Yaitu mereka yang setia sampai mati. Nah sekarang ini kan situasinya sulit. Ya, sejak itu virus corona ini muncul, ada orang yang berdoa. Kemudian ada nubuat-nubuat palsu. Nanti berhentinya di hari Paskah. Kan sempat heboh itu kan. Sekarang sudah berhenti atau belum? Ya, belum berhenti, malah dari luar negeri kita dengar tambah ganas sekarang. Ya, apa lalu kita berkata, aduh, kita sudah berdoa pada Tuhan, virus tidak berhenti-henti. Saya kalau minta tolong anak-anak di sekolah untuk berdoa, mereka berdoa, namanya anak kecil ya.
Mereka bilang, Tuhan, usirlah virus corona. Ya, mereka pikir virus corona ini binatang liar, masuk sembarangan ke bumi ini. Tuhan, usir Tuhan, usir virus. Virus, tolong kami, usir kamu pergi. Tuhan izinkan ini terjadi. Ya, walaupun di tengah bahaya besar, iman kita tidak boleh goncang. Ya, tidak boleh goncang. Kita harus maju terus, terus mengikut Yesus. Itu yang dilakukan oleh orang Majus. Walaupun ada kesulitan, mereka tidak menyerah. Tidak menyerah. Tanya kemudian di Bethlehem mendapatkan kabar dia akan lahir. Apa? Di Yerusalem dapatkan kabar dia akan lahir di Bethlehem. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan di ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Pergi dan selidikilah dengan seksama halal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Coba ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Orang Majus itu berangkat. Setelah ada kejelasan lahir di Bethlehem, terus berangkat. Loh, Bethlehem itu kira-kira seperti perumahan Kutis hari ini kah? Oh tidak, Bethlehem luas. Loh, di Bethlehem yang mana? Jalan apa namanya? Belum ada nama jalan. Di Bethlehem carinya bagaimana? Nah, tapi puji Tuhan, coba ibu bapak sudah perhatikan ayat 9. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi waktu mereka itu sibuk cari-cari informasi di Yerusalem, bintangnya berhenti. Ya, bintangnya berhenti. Nanti setelah mendapat informasi, mau berangkat ke Bethlehem, muncul lagi bintangnya. Ya kan? Maka di ayat 10 mengatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita hati mereka. Oh, ada bintangnya lagi. Maka sekarang mereka ikuti bintang itu, pergi lagi. Nah, saya lihat seorang hamba Tuhan senior, dia memberi penjelasan begini. Kemungkinan pada waktu itu, bagaimana bisa tahu ini rumahnya? Di sini tempatnya anak anak Allah, raja itu lahir. Katanya mungkin waktu itu Tuhan mengatur sehingga ada cahaya khusus dari bintang itu menyinari tepat persis di atas rumah itu. Barangkali begitu ya. Ya, dia mengatakan kurang lebih seperti ada cahaya dari langit kepada gembala-gembala itu. Ya kan, kadang pernah lihat bintang di langit? Kadang-kadang kita jalan, bintangnya jalan. Betul atau tidak? Coba lah sesekali bisa lihat. Kita jalan, bintangnya juga jalan. Kita berhenti, dia juga berhenti. Nah, begitu banyak bintang. Berhentinya di mana kan tidak jelas. Maka dia mengatakan mungkin ada cahaya bintang itu menyoroti persis di dalam rumah itu, di atas rumah itu. Mereka ada di situ. Nah, lalu apa yang terjadi di sini Bapak Ibu dan Saudara? Ayat yang ke-11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Bintang menuntun. Tapi kalau hanya bintang menuntun tidak cukup, perlu firman Tuhan. Ya, nubuat Nabi itu yang memperjelas. Bintang meneruskan, kemudian tiba di Bethlehem. Sesudah melihat apa itu, tiba di rumah itu, melihat Yesus bersama ibunya. Ya, kalau di gambar itu sudah mulai besar. Ya, waktu istri saya persiapan, saat saya persiapan, istri saya juga persiapan untuk cerita sekolah minggu hari ini, kisah yang sama. Putra lihat Yesus digandeng sama Maria. Putra lupa, sudah besar. Oh ya, sudah besar. Kurang lebih 2 tahun. Lucu-lucunya ya, sudah besar. Mereka lihat itu, katanya sedang bersama ibunya, bersama Maria ibunya. Lalu apa yang mereka lakukan? Di situ dikatakan sujud menyembah. Sudah ketemu rajanya. Umumnya raja itu punya apa? Istana tentu ya, betul ya. Raja harusnya kan punya istana. Selain istana apa? Dia harusnya punya pelayan-pelayan di kerajaan, bukan? Betul ya? Ada para hamba ya, betul ya? Para hamba, harusnya kan ada istananya yang megah, kemudian ada para hamba yang melayani di situ. Nah, di Bethlehem ini di rumah siapa? Tadi di kandang kok, waktu lahir di kandang. Mungkin setelah itu pindah di rumah siapa? Entah rumah keluarga atau kerabat, atau ngekos atau bagaimana, tidak tahu. Pokoknya ada di satu rumah. Pasti rumah sederhana.
Yang itu menarik hati kita ialah orang-orang Majus ini para cendekiawan loh. Ini bukan sembarang orang, para cendekiawan. Jumlahnya juga tidak tahu persis. Memang ada yang bilang 3, tapi itu tidak tepat karena itu hanya dihubungkan dengan emas, kemenyan, dan mur. Kita tidak tahu persis. Semestinya lebih dari itu karena jalan jauh kan, perjalanan beresiko. Para cendekiawan ini, orang-orang pintar ini, mereka datang bertemu dengan bayi kecil begitu lemah, bertemu dengan mamanya di rumah sederhana, bukanlah istana, tanpa pengawal, tanpa pengabdi di situ. Mereka sujud menyembah. Ini kan aneh. Aneh atau tidak aneh? Tapi di sini kita lihat bahwa mereka punya mata iman. Punya mata iman. Bahwa Yesus yang bayi lemah itu, yang bersama dengan ibunya Maria itu, di rumah yang sederhana itu, bukan manusia biasa. Mereka tahu itu adalah raja. Makanya mereka mencari dia, dan sesudah menemukan dia, mereka menyembahnya. Maka dulu ada seorang hamba Tuhan berkhotbah, dia katakan, sesudah Natal itu apa? Dia mengatakan sesudah Natal harus cari Yesus, seperti orang Majus. Sesudah Natal selain mencari Yesus, dikatakan menyembah kepada Tuhan Yesus. Makanya kita diajak menyanyi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Amin. Sembah dan puji Dia. Mengapa kita bisa berkumpul di sini di tengah masa sulit? Kita berkumpul di sini tidak lain adalah untuk menyatakan sembah dan puji kita kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, bukan? Saya kira masing-masing perlu merenungkan di hatinya, baik kita yang sedang berkumpul di sini maupun saudara-saudara kita yang sedang ibadah dari rumah. Saat kita sedang ikuti ibadah seperti ini, kira-kira apa yang ada dalam hati kita? Adakah benar kita punya sikap hati seperti para Majus ini, sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, atau yang lain? Ya, mereka rendah hati, menemukan Yesus dalam keadaan seperti itu. Kalau zaman sekarang itu kan, betulkah ini raja? Raja kok modelnya begini? Tinggal di tempat yang begitu sederhana, hanya sama maunya begitu lemah, tidak ada pengawalnya. Mungkin gak mereka bisa lakukan tindakan penyembahan? Bisa saja mereka diskusi ulang kan, betulkah ini? Tapi mereka punya iman. Yesus yang lahir adalah seorang raja. Ya, Dia adalah Tuhan Allah sendiri. Bahkan bukan hanya menyembah. Di ayat 11 kalimat berikut mengatakan, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Ini merupakan hasil terbaik daripada negara mereka, daripada daerah mereka. Itu mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Ya, menyembah dan memberi persembahan. Coba perhatikan Bapak Ibu, memberi persembahan harus ada penyembahannya. Menyembah lalu memberi persembahan. Tidak boleh hanya memberi persembahan, tidak mau menyembah. Tidak mau ke gereja, tidak mau ikut ibadah, ya walaupun secara online, tidak mau ikut, hanya mau kirim uang saja. Jadi tiap minggu saya kirim uang, saya nggak usah ikut ibadah, nggak apa-apa. Yang penting saya kirim uang, pastilah Tuhan senang. Nanti dulu. Yesus kan tidak mengatakan aku telah turun untuk mencari uang. Tidak. Langit, bumi, laut dan segala isinya, seluruh alam semesta ini punyanya Tuhan. Apakah aku kekurangan, kata Tuhan? Tidak. Dia tidak butuhkan uang kita, ya. Ya. Mengapa Tuhan butuh uang kita? Karena Tuhan mau melibatkan kita untuk mengalami sukacita membangun kerajaannya di dunia ini. Dia bisa bangun sendiri. Yang paling penting itu orang Majus tunjukkan di sini, menyembah kepada Tuhan, setidaknya memberi persembahan. Bukan hanya memberi persembahan tidak mau menyembah, tidak bisa. Harus menyembah kepada Tuhan baru memberi persembahan. Nah, di sini tidak main-main. Yang dipersembahkan itu emas, kemenyan, dan mur. Ini kan persembahan terbaik. Saya membaca satu ilustrasi. Satu keluarga itu, suami istri. Mereka punya sapi 1 ekor, sedang hamil sapinya. Lalu suaminya bilang sama istrinya begini, istriku, nanti sapi kita yang sedang hamil itu kalau melahirkan, anaknya akan saya persembahkan pada Tuhan. Istri bilang, oh bagus papa, itu ide yang baik. Nanti sapi kita lahir, anaknya kita persembahkan pada Tuhan. Benar. Sapi itu lahir, kembar anaknya. Jadi anaknya 2 sapi. Sekali melahirkan 2 ekor sekaligus. Walaupun jarang ya, sapi melahirkan bisa 2 ekor.
Saya tidak tahu pernah ada atau tidak, tapi ini kisah ilustrasi. Nah, sesudah sapinya lahir 2 ekor, istrinya bilang, "Papa, suamiku, nanti di antara 2 ekor sapi kita itu yang mana yang mau kita persembahkan?" Bingung dia, yang mana ya sama bagusnya. Akhirnya dia bilang begini sama istrinya, "Istriku, tunggu saja nanti sapinya sudah besar, baru kita lihat yang mana kemudian kita persembahkan pada Tuhan." Perhatikan ya, tunggu sapinya besar dulu, kita amati baru kita persembahkan pada Tuhan. Suatu hari dia pergi ke kandang mau melihat sapinya, barangkali untuk dikasih makan. Setelah dia sampai di kandang, dia lihat sapi yang satu mati, kena virus. Waktu itu ada virus untuk sapi, virus untuk binatang ya. Sapinya yang satu kena virus terus mati. Dia lari-lari pulang ke rumah sambil berteriak, "Istriku, istriku, wahai istriku." Istrinya kaget, "Ada apa, Pak?" Dia bilang apa? "Istriku, sapinya Tuhan sudah mati." Dia bilang, "Sapinya siapa?" "Sapinya Tuhan sudah mati." Istrinya bingung, "Loh, sapinya Tuhan, Pak? Kan Papa bilang tunggu sapinya besar dulu baru kita tunjuk yang mana untuk Tuhan." Sesudah dia lihat sapinya satu mati, dia langsung simpulkan, oh yang mati itu untuk Tuhan. Maksudnya apa? Supaya yang hidup untuk dia kan? Itulah manusia. Ya, itu manusia. Mau memberi sesuatu pada Tuhan penuh perhitungan. Ya, tunggu besar dulu baru kita atur yang mana untuk Tuhan. Giliran sapinya mati, dia bilang, oh yang mati itu untuk Tuhan. Sampai istrinya bilang, lupa, katanya tunggu besar dulu. Enggak, tadi saya lihat, saya langsung putuskan. Yang mati itu punyanya Tuhan. Tuhan Allah berusaha memberi yang terbaik pada kita. Anaknya sendiri dia berikan pada kita. Direlakan untuk menderita di dunia ini dan mati di kayu salib bagi kita semua. Kira-kira selama ini apa yang sudah kita berikan pada Tuhan? Apakah kita masing-masing memberikan yang terbaik atau bagaimana? Para Majus ini mereka berikan yang terbaik. Emas, kemenyan dan mur. Maka jikalau setiap kita yang sudah mengenal Yesus, ya, sudah menyatakan sembah kita kepadanya, selalu menyembah dia dalam hidup kita ini, mari, kalau kita mengakui dia sebagai Raja atas hidup kita, sebagai Tuhan dan penguasa atas hidup kita, marilah masing-masing kita juga berjuang, memberikan yang terbaik dari hidup kita yang kita punya. Dengan demikian, saya kira para Majus ini, nama mereka kita tidak tahu. Ada orang mengarang-arang namanya Melchior, Kasper, Balsasar. Tapi itu cuma mengarang-arang. Kita tidak tahu nama mereka siapa. Nama negara mereka persisnya apa juga kita tidak tahu. Tapi perhatikan, perbuatan mereka itu bicara terus sepanjang zaman. Ketika berita keluar Yesus diberitakan, para Majus ini disebutkan tindakan mereka. Mencari Yesus dengan ketekunan. Menyembuhkan Yesus, mereka sujud menyembah kepadanya. Berikan persembahan yang terbaik padanya. Perbuatan melayani Tuhan, sekecil apapun itu bernilai kekal. Selain memuliakan Tuhan, itu membawa dampak bagi yang lainnya. Para Majus sudah tidak ada, kesaksian mereka bicara pada kita sampai hari ini, bahkan sepanjang zaman. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dalam hidup kita pun mau sungguh-sungguh mencari Yesus, sungguh-sungguh menyembah kepadanya dan memberi yang terbaik padanya? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita merespon firman Tuhan dengan doa singkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Bantulah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Ampuni kami jika selama ini belum sungguh-sungguh lakukan firman-Mu dengan baik. Roh Kudus kuatkan, mampukan kami. Topang hidup kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pada Bapa di surga. Amin. Kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan. Saya persilakan liturgos untuk memandu kita meneruskan ibadah ini. Amin. Untuk sejauh kebenaran firman Tuhan, biarlah kita terus memuji-muji Tuhan, menyembah Dia Sang Juru Selamat kita. Mari kita memuji Tuhan dari Elias Humnos 70, Siapakah Bayi Itu? Bait 1 dan 3.
Untuk persembahan kita, Bapak Ibu yang ibadah offline bisa memberikan persembahan di tempat yang disediakan di belakang sebelum dan sesudah ibadah. Juga untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah online, persembahan dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 822-1079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Apabila sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja, supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 083-858-35154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Gembala. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai warta gembala. Yang pertama yaitu mengenai pernikahan yang minggu lalu sudah sempat saya umumkan, yaitu pada hari ini, ya karena sampai dengan jam 8 ini tidak ada keberatan yang masuk, artinya bahwa pernikahan akan kita laksanakan pada pukul 4 sore hari ini. Mohon dukungan doa supaya bisa berjalan dengan baik. Pemberkatan pernikahan Melchior Falo dengan Vince Bula. Ya, kita doakan supaya nanti terbentuk satu keluarga baru yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh berjuang untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kemudian selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dalam minggu ini ya. Iya, dalam minggu ini ada berapa orang yang berulang tahun? Ada Bu San ya. Selamat ulang tahun untuk Bu San. Kemudian ada Pak Abu Mur pada tanggal 25 itu Bu Mur ya, ikut ibadah yang kedua tanggal 25 itu. Kemudian kemarin itu Pak Kris. Jadi selamat ulang tahun untuk semuanya ya. Tuhan memberkati ya. Lalu yang berikut besok itu hari Senin tanggal 28 itu ada perayaan malam kemurahan. Malam kemurahan akan dilaksanakan melalui Zoom. Linknya nanti dibagikan di grup gereja ya. Saya tidak teliti dengan baik apakah sudah bagian kemarin, nanti boleh lihat lagi, atau bahkan besok nanti menjelang acara akan dibuka dikirimkan lagi di grup gereja. Bapak Ibu dan Saudara boleh bergabung dalam acara itu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sentot Heru Priyono ya. Diadakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita
sama-sama bergabung untuk memuliakan Tuhan dalam acara ini. Eleos dimulai dengan adanya malam kemurahan ini ya. Maksudnya ada kemurahan Tuhan. Maka tiap tahun dirayakan di tanggal 28 bulan Desember ya. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Kita sangat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan menolong sehingga rangkaian kegiatan Natal 24-25 berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk panitia ya. Waktu tanggal 24 saya sudah sampaikan terima kasih. Hari ini sekali lagi terima kasih untuk kerja kerasnya sehingga perayaan Natal tahun ini bisa kita adakan di tengah situasi yang ada ya, semuanya bisa berjalan baik. Kita berdoa supaya ke depan kegiatan-kegiatan kita boleh berjalan normal ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu bagi kami dalam ibadah ini. Kini kami berdoa dan mengucap syukur untuk anugerah-Mu sehingga seluruh kegiatan di gereja kami dalam rangka hari Natal semuanya kami lalui dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kini kami juga berdoa untuk acara-acara ke depan. Tuhan terus memberkati. Bahkan dalam kemurahan-Mu kami mohon Tuhan pulihkanlah kami dari situasi yang ada sekarang ini supaya berbagai kegiatan bisa kami laksanakan seperti sebelum ada virus corona. Sekarang kami berdoa padamu Tuhan untuk seluruh gereja kami di Sinode Gereja Eleos Indonesia maupun yayasan-yayasan kami, baik itu Yayasan Eleos Indonesia yang mengelola sekolah-sekolah umum, baik playgroup TK dan SD, SMP. Demikian juga untuk Yayasan ST Salem yang khusus mengelola STT Salem dalam mendidik hamba-hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan. Berkatilah yayasan-yayasan kami Tuhan untuk para pengurus dengan segala program kerjanya. Demikian semua pihak yang terlibat, para donatur atau mitra. Tuhan berkati juga untuk para dosen, mahasiswa, guru dan murid dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Tuhan memberkati. Untuk perayaan Natal di berbagai tempat di gereja-gereja kami maupun di seluruh dunia, kami serahkan dan mohon anugerah Tuhan supaya semuanya berjalan baik. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Injil kabar sukacita itu disiarkan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tuhan, kesempatan ini kami doakan Ibu Naomi Hananiel selaku orang tua kami di Eleos ini juga. Tuhan tolong dalam pemulihan kesehatan pasca operasi. Juga Bu Susan yang juga sedang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan tolong supaya bisa sehat dan kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Demikian untuk seluruh jemaat-Mu di gereja di Surabaya ini. Satu persatu sebagai hamba-Mu kuserahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pelihara, lindungi, berkati ya Tuhan. Semua apa yang dikerjakannya Tuhan berkati supaya membuahkan hasil. Dan berikan semua kesehatan yang terbaik. Bila ada yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Yang dalam kesulitan Tuhan beri pertolongan dan jalan keluar. Bapa di sorga, topanglah kehidupan secara rohani daripada tiap anak-Mu. Supaya semuanya setia kepada Engkau. Bahwa sebagian memang belum bisa bergabung untuk beribadah bersama dengan kami karena situasi yang ada. Yang beribadah di rumah baik dalam acara siaran live seperti sekarang ini maupun yang ikuti siaran ulang daripada ibadah ini. Tuhan berkati satu persatu dalam kemurahan dan kasih-Mu. Bapa di sorga, kami juga doakan padamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah berbagai persoalan yang menimpa bangsa kami yang merupakan akibat daripada adanya wabah virus corona. Pulihkan dari Tuhan Yesus segala permasalahan yang ada. Terlebih-lebih ya Tuhan, mohon belas kasihan padamu untuk ya Tuhan Engkau hentikan virus corona ini agar ya Tuhan kehidupan bisa normal kembali. Lebih daripada itu, kami berserah kepadamu karena kami percaya Tuhan berdaulat dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mempunyai maksud-maksud yang indah bagi kami sebagai umat-Mu, yang walaupun untuk sesaat memang kami tidak mengerti dengan tuntas apa maksud Tuhan, tapi kami percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi, itulah yang terbaik untuk kami. Ya Tuhan, kami berdoa padamu untuk kota kami, kota Surabaya ini. Berkati kota kami ini ya Tuhan. Untuk pergantian kepemimpinan yang terjadi juga Tuhan tolong pemimpin yang baru supaya laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, membawa kota kami menjadi kota yang lebih baik lagi. Bahkan semua orang di kota ini supaya takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami akhiri ibadah ini dan kami akan masuk ke minggu yang baru, sekaligus akan mengakhiri tahun 2020
memasuki tahun 2021. Terima kasih banyak untuk anugerah penyertaan Tuhan selama tahun 2020. Dan kiranya di tahun yang baru, tahun 2021, Tuhan boleh tetap menjaga, menolong kami semua, supaya tetap setia kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Biarlah kita tetap berserah dan tetap percaya kepada Allah yang mengasihi kita. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 76, Aku Tak Tahu. Bait 1 dan 2, pada bait kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Aku tak tahu yang disembah malaikat, mengapa dia mengasihi dunia, bagaikan gembala cari dombanya, tuntun mereka pulang ke kandangnya. Namun ku tahu dia lahir dari Maria, dibaringkan di dalam palungan, dibesarkan dan bekerja di Nazaret. Ku tahu benar juru selamatku telah datang. Saja kita semua untuk berdiri. Aku tak tahu betapa ia menderita, dan damainya yang menghiburkanku. Hatinya pun hancur di atas salib, mahkota duri sebagai gantinya. Namun ku tahu dia sembuhkan lukaku dan menghapus segala dosaku. Beban berat dijadikannya ringan, untuk manusia Kristus Tuhan telah lahir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dalam roh Allah yang kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita tetap hidup di dalam Tuhan dan berusaha menyenangkan Tuhan seumur hidup kita. Hymnos 76, Aku Tak Tahu, baitnya yang ketiga. Aku tak tahu mengapa ia dikasih, mengapa yang kan terima pusaka. Segala pengharapan manusia pastilah akan memenuhinya. Namun ku tahu bukan tampak mulianya, yang ditabur pasti dituainya. Suatu saat kau dinyatakan nama, dan Tuhanku pasti dikenal manusia. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk pengumuman acara rohani gereja, persekutuan doa dan pemahaman Alkitab libur. Kemudian untuk Bapak Ibu di depan telah tersedia kalender, Bapak Ibu bisa mengambilnya. Untuk ongkos cetaknya sebesar 20.000. Demikian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.